Bismillah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah dan katsiran thayyiban mubarakan fi kama yuhibbu rabbuna wa yarda. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Amma ba'du. Raditu billahi rabba wa bil islami dina bi Muhammadin nabiyya wa rasulah wa bi zidni ilman warzuqni fahman. Baik, pertama-tama puji dan syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan kita nikmat yang begitu banyak sehingga kita tenggelam dalam nikmatnya, yang dimana karena nikmat tersebut kita dapat berkumpul kembali di tempat ini, semoga di tempat yang semoga dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Dalam rangka menuntut ilmu, astagfirullah khairan, saling berlomba-lomba dalam kebaikan dan tawasul haq wa tawasul bisabr, saling menasihati dalam kebenaran dan saling menasihati dalam kesalahan. Baik, untuk mempersingkat waktu, kami dari kelompok 11 pada kesempatan kali ini insyaallah akan sedikit menjelaskan tentang tema pembelajaran jarak jauh. Jadi di era informasi globalisasi seperti saat ini, terdapat beberapa tren di bidang telekomunikasi, yaitu sudah saatnya diaplikasikan dalam proses pembelajaran. Jadi pemanfaatan teknologi informasi dalam sistem pembelajaran, khususnya pada pembelajaran jarak jauh, yang dimaksud agar meningkatkan kemandirian yang pertama, lalu individualisasi dan otonomi peserta belajar di dalam proses pembelajarannya. Nah, sesuai dengan karakteristik dari pembelajaran jarak jauh itu sendiri. Baik, teman-teman yang berbahagia, kita langsung masuk kepada materi pertama, yaitu pengertian sistem pembelajaran jarak jauh. Jadi pengertian sistem pembelajaran jarak jauh menurut Dokumen pada tahun 1967 mengemukakan bahwa pembelajaran jarak jauh adalah suatu bentuk pembelajaran mandiri yang terorganisasi secara sistematis yang dilakukan oleh sekelompok tenaga pengajar yang memiliki tanggung jawab yang berbeda. Nah, tanggung jawab pengajar-pengajar tersebut meliputi kegiatan konseling, penyajian materi, pembelajaran, supervise, dan pemantauan terhadap keberhasilan siswa. Sedangkan menurut pendapat lain, yaitu Peters pada tahun 1973 mengatakan bahwa pendidikan jarak jauh adalah metode penyampaian pengetahuan, keterampilan, dan sikap melalui penggunaan media yang menerapkan sistem industrialisasi dalam pembelajaran. Nah, ini adalah ciri-ciri pembelajaran jarak jauh. Semuanya ada 6. Yang pertama itu ciri-cirinya adalah kegiatan belajar terpisah dengan kegiatan pembelajaran. Lalu yang kedua, siswa dan guru terpisah selama pembelajaran. Jadi jelas ya. Lalu yang ketiga, jasa pelayanan disediakan baik untuk siswa maupun untuk guru. Nah, yang keempat, komunikasi antara siswa dan guru bisa dilakukan baik melalui satu arah maupun dua arah. Yang keempat, selanjutnya proses pembelajaran jarak jauh masih dimungkinkan dengan melakukan pertemuan tatap muka, dan ini bukan suatu keharusan. Selanjutnya, selama kegiatan belajar siswa membentuk kelompok belajar, tidak tetap dan tidak wajib. Dan terakhir, dari ciri-ciri pembelajaran jarak jauh, guru sebagai fasilitator dan siswa sebagai partisipan. Kayak ketekan deh itunya.
Selanjutnya ada prinsip jarak jauh. Nah, untuk pembuatan program ini dititik beratkan pada prinsip-prinsip pendidikan jarak jauh. Di antaranya adalah sebagai berikut. Yang pertama ada prinsip kemandirian, yang dimana prinsip ini diwujudkan dengan adanya kurikulum yang memungkinkan dapat dipelajari secara independent learning. Pembelajaran dihadapkan pada pilihan yang terbaik bagi dirinya sendiri, dari mulai pembentukan kelompok belajar, program pendidikan yang digunakan, pola belajar yang disukai, menggunakan sumber belajar yang tepat sesuai dengan kebutuhannya. Lalu ada prinsip kedua, yaitu prinsip keluasan. Prinsip ini diwujudkan dengan dimungkinkannya peserta didik untuk memulai mencari sumber belajar, mengatur jadwal dan kegiatan belajar, mengikuti ujian dan mengakhiri pendidikannya di luar ketentuan waktu dan tahun ajaran. Dikatakan lulus, pembelajar dimungkinkan untuk berpindah dari pendidikan formal ke pendidikan non formal, atau sebaliknya dari pendidikan non formal ke pendidikan formal. Lalu ke prinsip ketiga, yaitu keterkinian. Nah, prinsip ini diwujudkan dengan tersedianya program pembelajaran yang pada saat ini diperlukan, just in time. Hal ini berbeda dengan sistem pendidikan dan pelatih konvensional yang program atau kurikulumnya termasuk buku-buku yang tersedia dirancang untuk mengantisipasi keperluan masa mendatang, atau bisa disebut just in case. Nah, selanjutnya ada prinsip kesesuaian. Prinsip ini terwujud dengan tersedianya sumber belajar yang terkait langsung dengan kebutuhan pribadi maupun tuntutan lapangan kerja atau kemajuan masyarakat. Nah, sumber belajar tersebut bobotnya harus setara dengan kompetensi yang diperlukan, tetapi disajikan dalam bentuk yang sederhana yang dapat dipelajari sendiri tanpa adanya bantuan dari orang lain gitu. Prinsip ini disesuaikan dengan kebutuhan dan latar belakang pelajarnya masing-masing. Lalu prinsip mobilitas. Nah, prinsip ini diwujudkan dengan adanya kesempatan bagi pembelajar untuk berpindah lokasi, jenis, jalur dan jenjang pendidikan yang setara setelah memenuhi kompetensi yang diperlukan. Lalu prinsip efisien. Prinsip ini diwujudkan dengan penggunaan berbagai macam sumber daya dan teknologi yang tersedia seoptimal mereka. Pemberdayaan segala sumber di sekeliling pembelajaran membantu pembelajar untuk dapat menggunakan sumber tersebut sebanyak mungkin. Nah, sehingga pembelajar tidak merasa kerepotan mengenai sumber belajarnya. Nah, pada pelaksanaannya ada beberapa faktor penting yang harus diperhatikan agar sistem pendidikan pembelajaran jarak jauh dapat berjalan dengan baik, yakni perhatian, percaya diri pendidik, pengalaman, mudah menggunakan peralatan, kreatif, menggunakan alat, dan menjalin interaksi dengan peserta didiknya.